Oke, halo semua. Di pembahasan kali ini, kita akan coba membedah argumen-argumen inti dari sebuah teks yang membahas kenapa sih agama itu dianggap penting banget buat kehidupan manusia. Langsung aja kita mulai ya. Nah, teks ini langsung dibuka dengan sebuah pernyataan yang, wah, kuat banget. Manusia tidak bisa lepas dari agama. Ini bukan cuma kalimat pembuka biasa, tapi ini jadi fondasi untuk semua penjelasan yang akan kita lihat nanti. Pertanyaannya, kok bisa seyakin itu? Apa sih dasarnya? Yuk, kita cari tahu. Oke, jadi premis awalnya tuh begini. Menurut sumber yang kita bahas ini, fungsi utama agama itu ibarat sebuah sistem yang mengatur hidup kita. Tujuannya? Biar tercipta kedamaian dan keteraturan. Jadi, agama dilihat sebagai sebuah struktur yang memang diperlukan biar hidup manusia itu nggak kacau. Sip, sekarang kita masuk ke alasan yang pertama nih. Argumen ini fokusnya ke dalam diri kita sendiri, ke apa aja sih yang membentuk seorang manusia itu? Nah, ini dia yang menarik. Jadi, gimana sih konsep manusia itu dijelaskan di sini? Ternyata bukan cuma sebagai makhluk fisik aja. Manusia itu dilihat sebagai satu kesatuan utuh dari dua elemen yang nggak bisa dipisahin. Jasad alias tubuh fisik kita, dan ruh atau jiwa. Teks ini benar-benar menekankan kalau dua-duanya ini harus ada, baru deh bisa disebut manusia seutuhnya. Biar lebih kebayang, kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada jasad, semua yang kelihatan secara fisik. Di sisi lain ada ruh, yaitu bagian spiritual kita. Nah, argumennya begini. Karena manusia punya dua sisi ini, maka perlu ada sebuah sistem, dalam hal ini agama, yang bisa jadi panduan buat dua-duanya, bukan buat fisiknya aja atau spiritualnya aja. Oke, kita lanjut ke argumen utama yang kedua. Kalau yang tadi kita ngelihat ke dalam diri manusia, argumen yang satu ini ngelihatnya dari luar, yaitu dari bentuk fisik manusia itu sendiri. Ini adalah titik berangkat untuk alur berpikir selanjutnya. Teks ini meletakkan sebuah keyakinan dasar bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk fisik yang paling sempurna. Pernyataan ini penting banget, karena dari sinilah nanti akan ditarik sebuah kesimpulan yang logis. Di sini kita bisa lihat alur logikanya, step by step. Pertama, kita terima dulu premis kalau manusia itu diciptakan sempurna. Kedua, karena kesempurnaan itu, menurut teks ini, muncullah sebuah kewajiban moral untuk bersyukur. Nah, poin kuncinya ada di langkah ketiga. Gimana cara nunjukin rasa syukur itu? Teks ini menyimpulkan, cara yang paling tepat adalah melalui ibadah. Sekarang kita sampai di bagian akhir nih, di mana dua argumen yang tadi, argumen internal dan eksternal, akhirnya nyambung jadi satu kesimpulan yang bisa langsung dipraktekkan. Jadi, kesimpulannya jelas banget, ibadah itu bukan cuma sekedar ritual. Dari sudut pandang teks ini, ibadah itu adalah sebuah konsekuensi yang logis, sebuah tindakan yang wajar sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas kesempurnaan ciptaan diri kita. Ini adalah cara untuk memenuhi kewajiban bersyukur yang kita bahas sebelumnya. Oke, kita rangkum cepat ya, biar makin jelas. Jadi, argumen utamanya bilang kalau manusia dan agama itu nggak bisa dipisahin. Alasannya ada dua. Pertama, karena di dalam diri kita ada dua sisi, jasad dan ruh. Kedua, karena kita diciptakan dalam bentuk fisik yang sempurna, yang otomatis melahirkan kewajiban untuk bersyukur. Terus gimana cara bersyukurnya? Ya lewat ibadah, gitu alurnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Terlepas dari sistem apapun yang kita yakini, gimana caranya sebuah panduan atau aturan hidup itu pada akhirnya bisa membentuk atau bahkan mendefinisikan makna dari keberadaan kita. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa dari pembahasan kali ini.